Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahus Sultan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Perbankan Syariah. Nah, yang pertama yaitu perbandingan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Wadiah adalah menggunakan akad titipan. Artinya adalah nasabah dititipkan ke bank dan bank boleh memanfaatkannya tetapi wajib mengembalikannya kapan saja diminta. Sedangkan mudharabah menggunakan akad bagi hasil di mana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Dan yang kedua adalah pembiayaan UMKM bidang kuliner. Seorang pengusaha UMKM membutuhkan pembiayaan 100 juta untuk membeli alat-alat bahan baku sebagai manajer pembiayaan bank syariah. Saya akan memilih akad mudharabah yaitu akad jual beli di mana bank pembeli membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok plus margin keuntungan yang disepakati. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama nasabah mengajukan pembiayaan ke bank dan yang kedua adalah bank membeli barang dari pemasok dan yang terakhir adalah nasabah membayar secara cicilan sesuai kesepakatan. Dengan akad ini bank memperoleh keuntungan dan margin tetap bukan bunga. Transaksi ini sesuai prinsip transparansi, keadilan dan bebas riba. Nah, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 mewajibkan unit usaha syariah yang sudah memenuhi syarat tertentu untuk berpisah atau spin-off menjadi bank umum syariah. Kebijakan ini penting untuk memperkuat industri perbankan syariah agar lebih mandiri dan efisien. Dampak positifnya yaitu meningkatkan profesionalisme dan fokus bisnis syariah, menumbuhkan kompetisi sehat antar bank syariah. Namun, tantangannya adalah kebutuhan modal besar SDM yang kompeten dan adaptasi sistem operasional. Meskipun demikian, kebijakan ini krusial karena mempercepat perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Soal nomor 4 yaitu keunggulan bank syariah saat krisis ekonomi. Salah satu klaim keunggulan bank syariah adalah tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini karena bank syariah beroperasi berdasarkan aktivitas real bukan spekulasi. Dalam sistem syariah, transaksi harus berdasarkan aset nyata, tanpa riba dan tanpa gharar. Karena itu, bank syariah tidak terjebak pada industri atau instrumen derivatif yang berisiko tinggi seperti pada sistem dan konvensional. Saat krisis global 2028, misalnya bank-bank syariah terbukti lebih stabil karena pendapatan mereka berhasil atau berasal dari bagi hasil usaha real, bukan bunga pasar uang. Artinya sistem syariah memberikan stabilitas ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah hubungan kemitraan vs debitur kreditur. Dalam bank syariah, hubungan antara bank, nasabah dan adalah kemitraan. Misalnya pada akad mudharabah atau musyarakah. Sementara dalam bank konvensional, hubungan tersebut adalah debitur kreditur atau utang piutang. Hubungan kemitraan dianggap lebih adil karena bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan sesuai kontribusi. Sebaliknya, dalam sistem konvensional, nasabah tetap harus membayar bunga meski mengalami kerugian. Itulah sebabnya kemitraan dalam ekonomi Islam dinilai lebih berkeadilan, manusiawi, dan sesuai prinsip syariah. Demikian penjelasan saya mengenai 5 soal UTS mata kuliah Ilmu Perbankan Syariah. Semoga penjelasan ini bisa memberikan
pemahaman tentang prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam sistem perbankan Islam. Dari saya, Syekh Sultan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.